Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 7 yang sebelumnya adalah bab 6 ya, yaitu menentukan bahan finishing ya, bahan finishing dalam interior. Untuk bab 7 ini nanti kita akan membahas bagaimana menentukan material dan ornamen dekorasi interiornya. Mungkin langsung ya saya sampaikan materinya, sedikit evaluasi atau sedikit penjelasan dalam buku. Jadi untuk bab 7 menerangkan atau membahas tentang menentukan material dan ornamen dekorasi interior ya. Jadi untuk pertama menentukan dekor ruang. Dalam penentuan dekorasi untuk berbagai ruang memerlukan banyak pertimbangan, yaitu salah satu mempertimbangkan fungsi dan tujuan ruangnya. Jadi untuk rumah, kantor, atau ruang publik, mungkin mall, restoran, ya, atau transit. Yang pertama ada tata letak ruang. Ya, jadi tata letak ruangnya itu harus diatur sedemikian rupa apabila untuk rumah seperti apa, kantor seperti apa, ruang publik lainnya seperti apa. Tata letak ruang mungkin swalayan, supermarket, minimarket, kantor, rumah, kantor besar ya, gedung, hotel, itu nanti tata letak ruangnya sangat berbeda. Kemudian nomor 2 ada keberagaman jenis ruang. Jadi karena kalau rumah itu satu orang dengan yang lain itu memiliki keinginan ruangan ya, misal kamar tidur untuk laki-laki dan untuk perempuan itu pasti beda ya. Jadi dalam desain interiornya harus mampu mengakomodasi keinginannya juga. Kemudian misal di rumah ada ruang keluarga, di situ pasti dalam suatu saat ada yang namanya satu keluarga itu berkumpul dalam satu ruang, maka perlu didesain ruangan keluarga itu dapat mengakomodasi keinginan seluruh anggota keluarga yang ada di situ ya. Yang selanjutnya adalah area personal. Jadi meskipun dalam satu keluarga pasti juga ada yang namanya butuh ruang personal ya, privasi. Paling mudah biasanya ya kamar ya. Ada kamar pribadi, kemudian kamar mandi ya, tempat ibadah. Itu juga perlu diatur semua agar privasinya itu juga terjaga. Yang keempat ada aspek pencahayaan ya. Jadi aspek pencahayaan itu setiap satu ruang dengan ruang lain itu juga berbeda. Ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi itu pencahayaannya berbeda. Kemudian ada tata suara atau bisa dibilang itu akustik ruang ya. Jadi fungsi akustik ruang ya, tata suara itu kenapa juga perlu diatur. Mungkin apabila membutuhkan ruang kerja yang sepi, tidak terganggu atau tidak terdistracting suara dari luar, maka perlu disetting ruang kerjanya harus seperti apa ya. Nah itu juga perlu disetting juga sehingga apabila ada keramaian di luar itu tidak mengganggu yang bekerja dalam ruangan tersebut ya. Misal dalam kantor ada ruang meeting ya, bagaimana ruangan meeting itu disetting agar akustik ruangnya bagus. Jadi suara dalam ruangan meeting itu tidak keluar, dan sebaliknya juga suara dari luar ruangan itu juga tidak masuk. Karena itu juga ada privasinya dan sebagainya. Kemudian ada kontrol suhu ya. Jadi
Di sini ada sedikit contoh. Kalau di Indonesia itu suhu ruangan itu nyamannya 22,5 sampai 26 derajat ya, karena 2 musim. Jadi suhu ruang itu juga perlu tidak pengap, tidak panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Ketika Indonesia itu nanti musim hujan, ruangannya itu juga tidak terlalu dingin. Apabila musim panas, ruangannya itu tidak terlalu pengap ya. Jadi itu pentingnya nanti dalam mendesain sebuah ruangan desain interior supaya suhu ruangnya itu juga terjaga. Kemudian ada perawatan. Jadi dalam sebuah mendekor ruang interior itu bagaimana nanti perawatannya juga lebih mudah, lebih efisien, tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian ada kualitas udaranya ya, ini yang paling penting. Sirkulasinya diharapkan ya seperti poin 6 ya, suhunya tidak panas, udara kualitasnya juga bagus ya, tidak terkontaminasi udara yang lain. Jadi ketika udara masuk itu udara segar, kemudian bisa dikeluarkan dari ruangan itu, maka kualitas udaranya juga akan bagus. Kemudian ada gaya dan fashion ya, jadi ini juga perlu dipertimbangkan juga estetik ruangnya supaya orang itu juga nyaman. Ketika seseorang menyukai gaya vintage ya ruangannya perlu didekor supaya orang tersebut nyaman ketika masuk dalam ruangan tersebut. Ketika mendesain gaya vintage itu juga dalam hal kualitas udara, pencahayaan, dan poin-poin seperti di atas itu juga tidak dihilangkan. Ini yang terakhir ada aspek kenyamanan. Ini yang paling utama. Ruangannya bagus, temanya orang suka ya, kualitas udara, pencahayaan, suhu ruang semua nyaman, maka termasuk sebuah desain interior yang berhasil karena memenuhi semua kriteria pada poin-poin di atas ini ya. Kemudian yang B, menghindari kesalahan dalam mendekor interior ruang. Jadi apa yang perlu dihindari, kesalahan apa yang perlu dihindari dalam mendekor interior ruang, yaitu yang pertama menyimpan banyak barang. Jadi dalam interior itu apabila terlalu banyak menyimpan barang pasti otomatis penuh ya. Itu nanti akan merubah nilai atau merubah desain awal ruangan tersebut, fungsi, kemudian estetikanya, kenyamanannya pasti akan berubah. Yang kedua, tidak memperhatikan pencahayaan ruang ya. Jadi mungkin ruang keluarga dibutuhkan pencahayaan yang cukup, dari desain dekorasinya malah tertutup rapat. Itu sebuah desain yang tidak sesuai ya, cahaya ruang. Di sini ada beberapa contoh gambar. Kemudian tidak menggunakan furnitur berdasarkan ukuran dan fungsi ya. Jadi menggunakan meja yang besar di ruang keluarga ya, padahal ukuran ruang keluarganya kecil. Fungsinya tidak dapat, ukurannya terlalu besar, menyebabkan ruangannya terlalu jadi sempit ya. Ruangannya terlalu sempit, nanti ruang geraknya tidak tercukupi ya. Untuk furnitur meja yang besar biasanya kan yang dipakai adalah di ruang makan. Ruang makan itu cocok untuk menggunakan meja yang besar, porsi yang tidak terlalu besar. Tidak mungkin di meja makan akan menggunakan sofa, itu tidak sesuai.
Kemudian yang 4, menjauhkan furnitur dari dinding. Ya, mungkin di sini juga diberikan contoh apabila menjauhkan furnitur dari dinding itu dapat membuat ruangan terlihat lebih luas. Tapi ketika menjauhkan semua furnitur dari dinding, ya, itu nanti dalam dekor ruang minimalis hasilnya adalah semua furnitur akan berkumpul jadi satu, ya, terlihat penuh di satu titik, ya, akan terlihat penuh di satu titik, ya. Kemudian ada menggantungkan terlalu banyak pajangan, ya, dalam dinding itu terlalu banyak pajangan jadi penuh, ya, penuh. Kemudian ada membiarkan kabel berserakan. Nah, itu kesannya juga kurang rapi, kurang bersih. Supaya ketika mendesain itu, karena yang namanya elektronik dalam desain interior pasti ada, instalasi listrik juga pasti ada, karena minimal lampu, stop kontak, saklar itu pasti ada, dan otomatis ada jalur kabelnya, ya. Jadi bagaimana mendesain instalasi listriknya biar tidak terlihat berserakan, ya. Kemudian minim dekorasi di pintu masuk. Jadi untuk pintu masuk atau area foyer, salah satu area yang sering dilalui oleh penghuni dan tamu. Nah, jadi mungkin pintunya terlalu kecil, dekornya terlalu biasa, ya. Orang masuk ya biasa saja, ya, tidak ada kesan dalam pintunya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam mendekorasi pintu masuk agar ketika orang lewat dari luar dilihat sudah memiliki kesan tersendiri, ya, dalam desain interiornya nanti, ya. Mungkin untuk bab 7, ya, bab 7 mengenai penentuan material dan ornamen dekorasi interior cukup sekian, ya. Sedikit penjelasan materi dari saya. Mungkin apabila masih ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA Japri atau lewat komen di Google Classroom, ya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.